Berapa sering kita menginginkan sesuatu menurut kita baik ternyata buruk. Itu. Berapa sering kita menolak sesuatu karena menurut kita buruk padahal baik. karena sesungguhnya yang paling mengertimu adalah Allah. Kenapa lo masih bilang yang paling ngerti lo adalah lo? Keren. Coach kasih solusi. Coach Rene, meeting kemarin rame banget loh pembahasannya. Meeting ya. Meeting parah. Ada yang kemarin bilang masalah meeting itu. Katanya ada yang pecah rekor lagi, bukan 9 jam tapi 12 jam. Maksudnya sih kita pengen denger cerita Parah. baik juga ya. Parah. Ya. Dan apakah ada hubungannya meeting ini gara-gara misalnya dia udah tahu ilmunya nih, ya kan udah banyak masukan atau mungkin belajar apa segala macam. Tapi tetap dilakuin tuh gara-gara mungkin ego atau enggak Iya, tuh coach? pasti. Pasti ya. Pasti kan gini. Kemarin kan kita udah menyepakati bahwa sebenarnya cara gue salah satunya dan ini bisa dimanfaatkan buat yang lain untuk menakar ego dalam untuk menakar budaya dalam organisasi itu adalah dengan ngelihat gimana mereka mengadakan meeting. Ya. Betul ya? Oke. Ya kan? Apakah cukup 30 menit tapi terus dipanjangin jadi 30 jam? Kasarnya seperti itu gitu ya. Oke. Tapi kenapa kemudian tetap dijalankan? Rata-rata karena ego. Oke, coba kita lihat nih komen-komennya teman-teman ya. Boleh. Dan sembari kita sambil ngecek-ngecek komen yang kemarin juga, pokoknya thank you buat teman-teman yang udah ikutan workshopnya bareng sama Coach Rene. Aduh, ya seru kan? banget. Seru Gue banget dapat apa ya? Dapat banyak informasi juga ya tentang soal bagaimana lo digaji gitu ya. Dan Ya Allah. harapannya lagi-lagi ini bukan untuk supaya lo bisa langsung ke korporasi bilang menurut Coach Rene gaji gue lebih gede dari ini. Bukan itu. Tapi paling gak lo memahami perhitungan yang fair itu seperti apa. Ya. Dan lo punya kemampuan untuk menegosiasikan dengan santun. Betul. Dan dengan efektif. Betul. Atau lo bisa mempunyai rencana-rencana lain. Dan alhamdulillah kemarin buat kawan-kawan yang ikut itu diuntungkan mendapatkan kaidah itu tadi. Iya betul. Iya belum lagi mereka ngisi Google Docs ya. Jadi Gila itu sih. enaknya workshop bareng sama Coach Rene itu teman-teman ya. Ini pasti pada nyesel nih yang gak ikutan nih ya. Nanti insya Allah ada lagi nih ya. Jadi mereka tuh gak cuma sekedar di situ, tapi ada lifetime-nya juga, yaitu perihal Google Docs yang mereka isi dan kita kontrol. Itu ajib banget loh Coach. Gue baru kepikiran kalau kita bikin kayak misalnya buat kawan-kawan yang udah ikut dan yang mau ikut, kan itu banyak sekali yang bisa dipelajari ya. Iya. Kalau gue cuman jawab di Google Docs itu, yang dapat kan cuman mereka. Iya. Bisa nggak dikasih solusi, kasih kayak link tapi tertutup buat mereka yang sudah ikutan, bisa kan? sama yang mau ikutan. Iya bisa. Kita bikin aja jadi video khusus. Boleh. Sekaligus lo dapat kesempatan buat latihan jadi asisten gue untuk tahu apakah lo overpaid sama underpaid. Keren. Kan menurut gue ada 100-an yang bisa dibahas di situ. Dan daripada gue nulis, kan kita jadi interaksi gini. Siapa tahu penjelasan gue menurut lo nggak jelas. Jadi bisa ditambahin. Menarik nggak? Ya, Bisa boleh. dibikin gitu kali ya? Coba komen. Boleh. Ya. Kan di Google Drive itu kan ada banyak macam berupa kan. Betul. Jadi ada Google Spreadsheet gitu kan, ada Docs dan lain sebagainya. Itu kan yang bisa ngakses kalau informasinya kita, lengkap. Oh iya, benar. Jadi yang bisa ngakses kan yang kita kasih link atau enggak yang kita kirim kan. Iya betul. Nah itu penting banget secara private. Jadi bisa. close link gitu kan, Iya. supaya kerahasiaan juga terjaga dan orang-orang yang ikut juga sama-sama ingin belajar di situ. Kalau lo Betul. sepakat mau ikut, boleh colek Aldan di sini ya. Iya betul. Sebagai, terutama Aldan menantikan dari aki-aki ya, senang banget ya. Karena bukan untuk pertemanan kan, dia butuh para sahabat kan. Soalnya nanyain dia kok kenapa banyak yang laki ya? Indra, siapa lagi? Usman, Hussein, ya kan, Akbar, ya kan. Kita juga menanti sih sebenarnya yang ingin berinteraksi dengan Aldan tuh Dewi, Mariska. Oh nggak ketemu. Juwita. Nggak ketemu. Melisa gitu kan? Melisa. Nggak ketemu. Nama Ikhwan sih. Ikhwan semua. Aki-aki. Ya sudahlah kalau gitu. Jadi kalau lo baik Aki atau Ukti dan tertarik dengan pesan ini, bisa colek Aldan. Iya. Bukan boleh. kasih solusi ya, Aldan. Karena yang berkuasa dikasih solusi untuk mengadakan sesi-sesi ini, Aldan. Kita bahas dulu kali ya. Boleh. Dan kalau mau kita ngumpul semua teman-teman di klub kita deh. Kita ada bikin juga yang namanya Kasih Solusi Business Club. Oke. Nah jadi tuh kita lagi ngumpulin teman-teman yang memiliki visi misi sama. Nah itu bisa tuh. Kok nggak ada? Belum lagi dirancang. Belum masuk. Baru bikin. Isinya baru gue, Renat, Aldan baru. Sorry, baru. lo kok kebalik sih? Apa? Kan hitung-hitungan mestinya bukan gue, Renat, Aldan, tapi kan A dulu, Aldan. Gue, Renat, kan A, B, C, D, E-nya. Jadi Aldan dulu dong disebut. Enggak, dia tetap di bawah sih. Di bawah. Ego.
Baru dibahas ya. Baru dibahas ya. Kelihatannya di sini ya yang egois mana ya. Oke, coba kita lihat ya. Abdul Rauf setuju banget karena sejak WFH bergulir jam kerja semakin tidak jelas, meeting kapanpun dimanapun harus hadir. Oh iya ya. Oke, lanjut ya. Pernah gue diocehin sama bos karena gak ikut meeting karena hari Minggu, karena gue harus jemput anak gue. Ya iyalah Minggu, gila lu bos lu. Oke, kemudian meeting bisa sampai bentrok 2-3 meeting dalam waktu yang sama. Udah Minggu bentrok. Gue gak kaget sih jujur ya. Karena gue pernah ngeliat, kan gue udah cerita ya ada satu kawan, dia pernah rekor yang gue lihat tuh 6 bro. 6 dalam waktu yang sama 6 dalam waktu yang sama. Tapi bukan hari Minggu coach paling. Di hari Minggu juga ada. Jadi maksud gue gini, di hari biasa aja bentroknya sampai seperti itu. Dan menurut gue itu terjadi karena tidak ada perencanaan meeting yang efektif. Kalau lo mau tahu perencanaan meeting yang efektif seperti apa, bisa lihat yang obrolan kita yang pekan lalu ya. Yang soal meeting itu. Tapi memang ini kebangetan sih. Maksud gue gini, dua-duanya ya, buat lo sebagai bos atau lo sebagai remah-remah momogi gitu ya. Iya. Lo punya hak atas waktu pribadi lo juga. Karena keluarga lu juga punya hak akan lo. Istri lu punya hak akan lo. Anak lu punya hak akan lo. Sebagaimana organisasi punya hak akan lo. Jadi kalau udah masuk domain itu, menurut gue baiknya dibahas secara terbuka. Kalau kemudian ada ekspektasi lo kerja gak ada waktunya, menurut gue tuh ada yang salah dari kesepakatan itu. Lah kalau orangnya butuh duit gimana coach? Ini gue coba sisi paham dari sih, kontranya. Tapi menurut gue ingat ya, demi waktu. Iya, ya, maksud gue gini, kalau lo nggak punya penghargaan akan waktu lo dan lo hanya punya penghargaan akan uang yang bisa lo dapat, waktu itu kehilangan relevansinya. Oke. Paham ya? Oke. Jadinya lo akan senantiasa kurang waktu, lo akan senantiasa terengah-engah, terburu-buru, dan lo bahkan nggak punya, dan lo bahkan melihat itu sebagai hal normal. Karena menurut gue tuh nggak normal. Ya, jadi pelajaran penting buat kawan-kawan di sana, mungkin lo ngerasa bos gue udah maunya begini, mau gimana. Lo mungkin itu asumsi lo. Karena lo gak pernah menyampaikan argumen lo gak pernah menyampaikan keberatan lo cuman menjalankan karena dia bos. Dan itu menurut gue cara pandang yang gak tepat. Sesekali dipahami. Ada perkara urgent important tuh apa sih? Kan masih ingat yang kita bahas kemarin ya. Kebakaran, kecelakaan, musibah, istri melahirkan. Kalau urusan kantor dulu deh. Oh, kantor dulu. Itu urgent important ya. Oke. Ada pencurian, ada kejahatan, ada kebakaran, itu urgent important dan harus ditangani walaupun itu hari Ahad gitu ya, atau hari Sabtu. Tapi di luar itu, kalau hanya untuk koordinasi karena Seninnya mau meeting, ya kan itu sebenarnya bisa direncanakan untuk dilakukan pekan sebelumnya. Paham nggak? Jadi tidak harus mengorbankan waktu lo, bahkan pada hari yang sama. Kalau sudah selesai jam kerja, ya sepatutnya lo juga membuat diri lo ada di rumah gitu. Iya. Bener nggak sih? Iya. Jadi nggak pas kalau melihat kiprah seseorang itu dengan dia nggak pernah pulang dari kantor. Walaupun dia nggak pernah pulang dari kantor, kadang-kadang dibutuhkan untuk waktu tertentu. Tapi kalau itu dijadikan satu-satunya ukuran, menurut gue berbahaya. Oke, ngerti gue. Gini, mungkin kan ada juga orang-orang yang memang dia hobi kerja, plus dia juga butuh uang buat nafkahin, plus belum tentu kalau gue di-cut nanti gue kerja di mana. Coba kalau dari sudut pandang itu fair nggak sih coach sebenarnya? Fair, tapi kerja itu alat. Kalau lo menjadikan kerja sebagai tujuan, sebagaimana lo seneng kerja karena kerja, pertanyaannya itu berhenti jadi ibadah dong. Oh iya, sementara kerja ibadah harusnya. Iya, ibadah itu kan ada 2 fungsi di dalamnya. Bagaimana lo menyembah Allah dan bagaimana lo menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah artinya menyerahkan, mempunyai tata keyakinan bahwa yang paling mengerti tentang lo dan kebutuhan dan jalan hidup lo adalah Allah, bukan lo. Kalau lo kemudian membiarkan pemikiran lo, nafsu lo, syahwat lo di depan, lo akan sampai pada kesimpulan emang gue seneng kerja mau apa? Paham nggak? Iya. Padahal kerja itu salah satu sarana supaya lo bisa berdampak. Tapi nggak baik juga kalau lo nggak menemukan makna dari bekerja lo itu. Makanya makna, meaning dan impact itu harus jalan beriringan. Kalau egonya dari pegawai bisa juga dong berarti? Banget.
Dan salah satunya adalah itu ego juga tadi. Ego. Yang gue emang passion gue banget kerjaan nih. Emang gue suka kerja lah. Gini, sama aja orang kemudian mengatakan emang gue suka apa? Emang gue suka jalan, emang gue suka nafas. Iya, itu bagian dari kaidah hidup lo. Tapi tidak sepatutnya lo hanya bekerja dan menghilangkan hak yang lain. Anak lo kan punya hak akan keberadaan bapaknya atau ibunya. Iya. Kalau lo menghilangkan hak itu, suatu saat lo akan dimintai pertanggungjawabannya. Di mana ayah saya saat saya ingin tahu tentang aksara Arab dalam Quran? Di mana ayah saya saat saya ingin dengar kisah tentang Nabi Nuh, tentang sahabat Rasul? Di mana ayah saya? Di mana ayah saya saat saya ingin mengadukan permasalahan saya? Di mana ayah saya saat saya mempunyai kegamangan? Di mana ayah saya? Dia bisa bertanggungjawaban sih memang. Kalau ayah saya kemudian ada di situ, tapi saya nggak mau ngomong sama dia, pertanyaannya ayahnya sudah melakukan approach belum? Kalau approachnya hanya pada saat dia pulang, anaknya udah tidur, pada saat dia pergi pagi, anaknya masih tidur, gimana? Dan gue menghormati kadang-kadang itu menjadi necessity yang nggak bisa dihindarkan. Orang yang kerja di lepas pantai 2 pekan, hilang, maksudnya bekerja terus 2 pekan ada di darat gitu ya, baru berinteraksi. Tapi itu pun bahkan ada upaya untuk menyeimbangkannya. Nah, tapi sekarang kantor lo membutuhkan lo, keluarga lo membutuhkan lo. Jangan dibenturkan, tapi dikelola, paham ya? Kadang-kadang orang tuh senang membenturkan ini. Abis bos gue manggil, ya gimana, kan pada saat lo nanti mempertanggungjawabkan waktu lo, kan lo nggak bisa nyalain bos lo. Bos lo juga bilang, kan gue minta, lo bisa nolak. Lo pernah nolak gak? Lo pernah berargumen gak? Iya. Atau jangan-jangan memang ini bentuk pelarian lo untuk gak di rumah? Wow, tajam sekali Anda. Bener ya? Pernah ada di situ juga soalnya. Jadi memahami kaidah itu. Jadi lo gak usah bokis-bokisan sama gue. Lo penting buat kantor, tapi lo gak sepenting itu sehingga lo meniadakan kepentingan orang-orang yang lain dalam hidup lo. Wow. Ini udah masuk ke ranah ego ya. Iya bener. Tapi ngelihat di meeting-meeting ini parah sih. Salah satu indikator ego tuh ada di meeting juga ya Derry. Coba. Kalau kemarin budaya, ya ini sekarang kenapa budaya itu terbentuk dari meeting? Karena meeting itu mengindikasikan ego orang-orang yang ada di dalam. Oke. Nih Farhan nih bawahnya. Subhanallah, pas bener yang saya alami kemarin. Ada pergantian struktur organisasi, orang baru bawa konsep baru, akhirnya cuma buat plan kerja hari Ahad dari jam 1 siang sampai jam 12 malam. Jadi orang baru datang nih, kenalin ya, ini mungkin levelnya supervisor apa segala macam. Ya udah nih, gue lagi main mapping, nih, artinya gue mau ajak meeting ya. Wah penting nih, udah Ahad, gue mau buat rencana kerja ke depan karena sekarang kan gue juga habis handover juga, ada beberapa yang mau gue kritisi lah. Nah, kan gitu narasinya tuh. Ya udah yuk kita meeting yuk. Kapan Pak? Ahad ya. Kapan? Dari jam 1 siang. Insya Allah kita jam menjelang asar selesai gitu ya. Terus akhirnya Qiyamulail bareng gitu ya. Iya sih, kalau dilihat dari jamnya, lihat deh, sampai jam 12 malam baru kelar. Orang baru, gemes deh. Kadang-kadang orang menunjukkan semangatnya adalah dengan ada di meeting. Gue cuma ingin menyampaikan bahwa itu bodoh ya. Maksud gue, keterlaluan. Parah banget, tolol. Iya benar, maksud gue nggak usah gitu-gitu amat. Dia kan lagi ini kok, coba deh coach. Semangatnya lagi berapi-api. Semangatnya, terus juga dia bener-bener pengen memajukan organisasi ini, visi misinya agar tercapai. Jadi orang baru ini betul-betul abis di hire dari startup ternama. Jadi bener-bener kayak ayo gitu. Dan mungkin Farhan biasa-biasa aja, gue ngeliat dia mungkin di startup yang luar biasa. Gue menghormati, maksudnya gue seneng banget Farhan bersyukur masih ada pekerjaan, itu baik. Tapi pada saat kemudian ada panggilan meeting di hari di mana itu hari keluarga lo punya hak untuk mengatakan boleh tahu urgensinya. Jadi jangan lo bilang enggak dulu. Oke. Gitu. Apakah ada yang harus dikerjakan hari Senin yang kita gagal mempersiapkan kemarin? Jadi paling enggak itu jadi pelajaran buat perencanaan kita berikutnya. Simulasi deh. Terus gue bilang misalnya kita simulasi. Iya sih, soalnya gue Senin kan harus present karena ada WIP. Meetingnya bener-bener itu karena gue harus ngejaga banget nih biar gue bisa present juga, lu juga semua aman gitu, nggak serba dadakan. Makanya hari Ahad nih. Apresiasi, terima kasih Bapak sudah memikirkan untuk kami, tapi kami pun juga punya tanggung jawab kepada keluarga.
Salah satunya adalah di hari Ahad. Kalau bapaknya minta sekarang hari Sabtu untuk besok meeting hari Ahad, menurut saya baiknya kita jumpa hari Senin saja. Gitu. Nanti saya akan bantu bapak untuk mengkomunikasikan baiknya bicara untuk koordinasi ke atasan nanti seperti apa. Paham ya? Itu graceful. Artinya kita menghormati orang dengan semangatnya. Keren. Nggak langsung menolak. Gini, kadang-kadang gue juga menemui sih ada orang yang seneng nggak sepakat, tapi nggak mikir nggak sepakatnya kenapa. Paham ya? Kalau kemudian kenapa nggak coba lebih awal sejam hari Senin? Menurut gue tuh lebih terhormat. Jadi misalnya kita jam kerja jam 9. Iya. Kita ketemu jam 8 yuk. Atau mungkin jam 7. Itu masih lebih wajar menurut gue. Daripada lo minta waktu itu. Biasakan punya waktu sakral. Ya, karena sekarang waktu sakral tuh diinjak-injak dengan work from home. Gue gak menolak work from home ya. Tapi work from home yang semena-mena. Yang mengambil waktu anak lo, mengambil waktu istri lo, mengambil waktu suami lo. Itu gak tepat. Gitu. Jadi ya, just don't do it. Sakralkan waktu itu. Karena bersama keluarga tuh kan nggak cuman sesekali, tapi selamanya. Maaf ya. Nanti kalau lo sakratul maut, ya, tahu sakratul maut? Tahu lah. Nafas lo udah Senin Kemis, terus ada yang ngetaklik lo gitu ya. La ilaha illallah gitu. Kira-kira itu bos lo bukan? Belum tentu sih. Iya, maaf deh, nggak mungkin lah Der. Iya sih. Kayaknya dia mati duluan juga gitu kalau secara ukuran statistik gitu ya. Secara darah tinggi juga kali ya. Betul. Kan atau pemilik perusahaan juga lo mungkin datang ke tempat lo. Ini kalau gue jujur sih enggak sih. Maaf nih bos. Iya kan? Kayaknya lo bisa coach, bisa tapi lo bisa nggak itu? Bisa aja. Iya bisa, tapi probability-nya seperti apa? Lebih mungkin lo yang mentalkinkan dia gitu kan? Iya. Bener nggak? Iya sih. Iya kan? Tapi lu juga belum tentu juga kan, belum tentu mau juga gitu. Tapi yang sangat mungkin adalah siapa? Ya istri, bapak, ibu, keluarga, anak. Iya. Anak paling penting. Anak. Gimana itu bisa terjadi kalau lo bahkan nggak punya waktu untuk dia, untuk memahami bahwa mengucapkan la ilaha illallah menjelang ajalmu itu penting. Ini. Kalau lo nggak pernah ada diskusi itu, gimana lo bisa mengharapkan yang ujungnya? Maaf ya. Ini gue kasar banget. Ya, ini nasihat untuk diri gue sendiri gitu. Kalau lo nggak mementingkan itu sekarang, kenapa? Apa hak lo untuk mementingkan itu nanti? Paham ya? Clear ya? Clear. Itulah kenapa pada saat lo hendak mensakralkan waktu keluarga lo, ingat mati lo yang akan berada di sekeliling lo itu siapa yang lo harapkan? Sehingga lo akan clear kenapa gue harus mementingkan ini sekarang. Karena kalau enggak ketutup, lo akan punya argumen masih lama, gue masih muda, atau bahkan gue belum nikah, gue masih jauh, betul ya? Iya benar. Tapi lo nggak punya kedisiplinan untuk memisahkan waktu antara ini waktu bekerja, ya, ini waktu untuk berinteraksi, ini waktu untuk beribadah. Semuanya sebenarnya ibadah, tapi pahami bagaimana kemudian ibadah lo, sholat lo itu bisa diterjemahkan ke dalam penghargaan waktu setelah lo sholat. Waduh, emang sih ini ego lo berarti lo, ego ya. Jam kerja itu kan diberikan untuk maksud tertentu. Jam kerja itu diberikan untuk maksud tertentu. Sekali lagi, jam kerja itu diberikan untuk maksud tertentu, yaitu untuk tidak melakukannya di luar jam itu. Makanya namanya jam kerja. Dan apabila lo menduduki posisi yang penting, sehingga lo sudah tidak lagi kayak remah-remah momogi, lembur lo udah gak dihargai, lo diharapkan untuk memikirkannya selama 24 jam dan 7 hari. Pahami bahwa itu lo. Bukan semuanya. Kan para direktur itu kan kadang-kadang, iya kan gue dimintai tanggung jawab untuk mengurus perusahaan ini. Dan gue mikirnya 24/7. Jadi lo harus mikirnya 24/7. Gimana? Iya kan? Bener kan? Iya. Tapi kan yang dapat gaji direktur lo. Oke. Jadi gimana caranya lo bisa memberikan pemahaman ini dan tetap menghormati waktu ini? Apakah bisa dihindari sepenuhnya? Nggak tahu, nggak mungkin. Kadang-kadang yang namanya outing itu dilakukan Sabtu Minggu. Dan gue sebenarnya nggak terlalu menyepakati itu karena itu udah ngambil waktu keluarga, betul? Tapi kalaupun harus dijalankan itu, lakukan dengan respectful, lakukan dengan terhormat. Terhormat tuh gimana? Direncanakan.
Direncanakan tuh misalnya gini, dari sekarang hari apa? Misalnya sekarang hari Rabu gitu ya. Anggaplah Rabu lah. Kalau lo sekarang minta hari Ahad nanti kita meeting, itu direncanakan nggak? Rencanakan? Ya enggak lah, Der. Oh, mepet maksudnya? Kan mepet, itu tinggal 4 hari dari sekarang. Gue pikir gimana lo punya waktu buat keluarga lo? Gue pikir literally planning. Paling enggak sebulan dari sekarang. Oh, untuk outing gitu kan, paling enggak ya. Dan iya. kemudian apabila mengambil hari Ahad, sepatutnya gimana, Der? Jadi keluarga lo kehilangan waktu lo 24 jam. Jauh-jauh hari banget ya berarti ya. Satu, dan mesti diapakan? Dikompensasi dong. Diganti jadi sama hari Seninnya libur. Lo libur, paham ya? Oh iya. Paham ya? Tapi kan anak saya sekolah itu urusan lain. Tapi paling nggak ada upaya baik dari organisasi, dari lu sebagai leader untuk mengkompensasi hilangnya waktu itu. Kalau udah lu suruh masuk Minggu, ya Seninnya lu liburin dong harusnya. Sepatutnya kan gitu. Iya. Karena lu udah pakai jam hak keluarganya bener misalnya. Gak sih? Iya sih. Iya bener sih. Bener sih. Ya? Iya bener. Bukan bener lagi, Anda sarkas saya tahu. Iya. Anda pasti lebih paham, Coach. Ya bener juga sih. Dan gue tahu ini berat, tapi makanya challenge-nya itu ada di lu. Kan lu yang sudah mempunyai, menurut mudah-mudahan lu sudah punya kestabilan dalam menata keluarga lu. Karena pada saat lu mengambil peran ini, lu memahami bahwa waktu lu akan lebih banyak terambil untuk uang lebih besar yang lo akan dapatkan, untuk kompensasi lebih besar yang lo akan dapatkan. Tapi jangan sekalipun menuntut itu dari orang-orang yang bekerja untuk lo, tanpa penjelasan yang baik. Nah ini kalau gue clear. Ini kalau gue amati berarti kalau kita ngomongin ego ini bisa dari atas, bisa dari bawah. Dua-duanya. Jadi si bos dengan keegoannya, ya tadi udah kita tahu. Yang dari bawah juga ego juga. Mungkin dia pengen kerja banget, workaholic banget, pengen dapat duit yang lebih banyak, pengen lemburan dan macam-macam ya. Kayak begitu juga ego juga masuknya. Ego. Kok ego tuh nggak cuma milik atasan, ego tuh bisa milik remah-remah momogi. Ya, ya dia kan bos, gue bukan apa-apa. Ya tentu aja dia bisa ngapa-ngapain ya. Gue kan nggak punya pilihan itu. Itu ego talk. Itu ego juga tuh. Paham ya? Iya tuh. Ya, salah dia sih. Semua ini yang ngatur dia. Tunggu dulu, lu udah pernah ngomong belum? Jangan-jangan semuanya asumsi lo doang yang ada di kepala lo. Ego tuh ada, membahasakannya gimana ya? Litmus testnya, atau litmus test ya? Untuk ngecek apakah lo dikendalikan ego atau lo mengendalikan ego. Wow, berat sekali. Lo dikendalikan ego atau lo mengendalikan ego. Contohnya apa aja tuh, Coach? Kalau paling gampang ya. Iya. Ada orang yang nggak setuju sama lo. Gue gak setuju deh sama usulan lo. Menurut gue tuh ngaco, salah. Nomor 1, respon lo adalah kurang ngajar nih orang. Itu litmus testnya ya. Atau menarik. Apa ya yang salah ya? Gue pengen denger nih dia mau ngomong apa. Paham ya? Susah tuh. Kalau yang pertama tuh ego. Karena lu udah mempersamakan ide lu dengan lu. Bener. Ini kalau gue tangkap nih, Coach ya, sama diskusi ya. Berarti lu juga ego juga sama ide lu tuh, berarti lu merasa lu gue dan gue yang paling bener dong. Iya. Ide gue adalah gue. Dan gue gak mungkin salah. Sehingga ide gue gak mungkin salah. Makanya keluarnya kurang ajar lo. Tapi kalau nomor 2 yang terjadi. Nomor 2 tuh apa? Mungkin dia salah. Tapi ada kemungkinan juga gue salah. Sehingga gue sepatutnya mendengarkan dulu. Lo punya curiosity, punya rasa penasaran akan apa yang hendak disampaikan orang sebelum lo ngejudge dia itu salah atau benar. Ini dari sudut yang dikritik ya. Iya. Sekarang gue bicara dari sudut pengkritik. Pada saat mengatakan lo salah, itu dasarnya karena gue gak suka dia, atau gue benar-benar memahami yang dia omongkan tuh apa. Biasanya sih yang pertama, Coach. Betul. Dan banyak orang yang tidak sukanya itu karena orangnya, bukan karena idenya. Lo tahu definisi sombong ya? Tahu lah. Ada 2. Tahu? Yang pertama itu merendahkan yang lain. Definisi sombong tuh. Iya. Kenapa perlu merendahkan yang lain? Karena lo merasa rendah. Wow. Sehingga lo perlu merendahkan orang lain. Karena lo butuh tumpuan untuk di atas dia, sehingga lo merendahkan orang lain. Lo butuh merendahkan orang lain supaya lo merasa lebih tinggi. Iya. Dan
Itu feature dari sombong pertama, arogan pertama tuh itu. Oke. Feature dari arogan kedua adalah lu menolak kebenaran. Pada saat seseorang menyampaikan hal yang benar, lu nggak tertarik. Karena lu lebih tertarik dibenarkan. Oke, ini menarik. Kalau ternyata dia memiliki fundamental yang kuat bahwa ini salah, tapi mungkin nggak sengaja dia mengeluarkan sesuatu, tapi dirasa-rasa itu dia arogan, padahal sementara dia nggak bisa atau nggak ngerti retorika yang baik dan benar, itu gimana coach? Ada orang-orang seperti itu, orang-orang yang memang tidak terlatih untuk menyampaikan perbedaan pendapat. Baiknya buat orangnya berlatih dengan cara penyampaian lebih baik. Cara penyampaian lebih baik itu pun butuh jam terbang, butuh dilatih. Gue pernah berinteraksi sama orang udah 30-an, 40-an, bahkan 50-an, bahkan 60-an yang sulit sekali menyampaikan ketidaksepakatan dengan cara yang baik. Iya, betul. Itu maksud gue. Kita mau bahas itu kan nanti kali berikutnya. Boleh sih. Menyampaikan ketidaksepakatan, bahasanya asertif. Aduh, apa tuh, jam berat-berat coach? Susah ya. Asertif itu artinya secara positif menyampaikan hal yang perlu disampaikan. Nah, secara judul tuh pokok pembahasannya apa? Pokok pembahasannya adalah tidak sepakat dalam kesantunan. Menyampaikan ketidaksetujuan dalam kesantunan. Iya. Bukan debat ya, apa ya? Bukan debat. Aspirasi. Mencapai konsensus, menyampaikan aspirasi. Tapi kan aspirasinya berbeda dengan aspirasi yang ada di depan lo. Iya juga ya. Lo punya aspirasi yang berbeda. Jadi ketidaksepakatan, ketidaksetujuan. Ini kalau mau dibahas nanti boleh tuh. Ini menarik nih. Kawan-kawan, ternyata dari uji litmus test ini nggak apa-apa. Gue juga terkadang ego gue yang mengendalikan gue, bukan gue yang mengendalikan ego. Jadi jangan defensif dulu. Ini terjadi pada setiap orang. Tapi mudah-mudahan dalam pertempurannya lo lebih sering menang dibandingkan ego lo. Oh, itu harapannya. Masih ingat kan Rasulullah SAW berkisah bahwa jihad terbesar itu bukan yang di luar. Bahwa pada saat beliau menghadapi Badar, semua orang mengatakan wah ini kita baru melalui satu pertempuran hebat, dan Rasulullah mengatakan no, itu pertempuran kecil. Maksudnya karena pertempuran yang lebih hebat ada di dalam hati kita. Kalau lo masih melakukan pertempuran ini, lo masih kalah menang, itu wajar. Tapi jangan sampai lo kalah terus. Bener gak? Sama betul. Ego lo kalah terus. Ya kan? Kerjaan lo maki-maki orang, terus gak sepakat terus gitu kan. Ngerendahin orang, terus ya artinya itu indikator lo gagal. Lebih ngeri lagi, lo merasa menang. Gue udah taruh orang itu pada tempatnya supaya dia gak begitu lagi nanti. Nah, kita nanti akan bahas gimana menyampaikan ketidaksepakatan lo dengan cara yang santun. Dan kalau lo masih melakukan ini pun juga bukan jaminan orang akan menjadi santun ke lo. Karena ini bukan ukuran. Kalau lo santun ke orang akan santun ke lo. Bukan ukuran. Lo berharap orang santun ke lo. Boleh. Tapi tidak boleh itu menjadi ekspektasi. Bahwa kalau gue santun ya, tapi kalau dia gak santun, lihat nih. Itu masih kalah berarti. Itu masih kalah, iya benar juga. Clear ya? Keren ya, ini gue demen banget nih masalah mindset kayak gini coach. Iya menarik ya. Nanti kita bahas itu. Kalau sepakat ya, atau ada pemikiran-pemikiran lain, atau setuju, kasih tahu, taruh di kolom chat gitu. Karena emang ini problem yang pelik sih. Gitu ya. Boleh. Ini kita fokus dibahas ego dulu teman-teman ya. Jadi buat yang tadi mungkin kalau lu punya ide-ide lain, lu komenin di bawah gitu ya. Gue boleh nyampein beberapa hal ya terkait ego ya di screen ya. Boleh banget. Ini biasanya materi-materi coachnya dahsyat di sini. Coba kita lihat ya. Der? Ya. Ego tuh apa, Der? Egois. Aduh, apa ya? Ego. Bukan egois. Oh, ego. Aduh kalau dijabarin agak susah ya. Mau menang sendiri bisa? Bisa, tapi dari katanya. Katanya ini dari bahasa Latin. Oke. Ego. Ego itu artinya saya. Oh, ego tuh saya ya? Aku. Oke. Me. Myself and I gitu. Makanya kan me, myself and I. Jadi hidup ini isinya adalah gak ada yang lain. Saya. Kecuali gue. Saya yang paling penting. Ada sih istri, tapi ini soal saya, pernikahan saya. Gue punya temen sih, tapi ini pertemanan saya. Gue punya anak, ini anak saya. Gue baru enggak lagi, iya juga ya. Paham ya? Iya lagi. Dan ini sangat sulit karena dia menyatu dalam diri lo. Ya. Dan kadang-kadang lo sulit membedakan yang saya, yang sejati itu yang mana. Nah ini, gue sempat pertanyaan kayak gitu juga tuh. Singkat ya? Iya, tahu. Pernah mikir juga kadang sebenarnya gue tuh
yang benar tuh yang mana ya? Karena ego yang dimaksudkan secara ilmu psikologi, buat kawan-kawan psikologi pasti udah sangat khatam soal ini. Oke. Bagaimana kemudian saya bisa mengalahkan konsep diri saya yang palsu? Kan dirimu pernah dengar ya, kawan-kawan juga pasti suka melakukan tes personality, gitu ya, personality test. Lo apa? Oh, kalau di DISC itu gue dominance in influence. Tahu. Terus gue tuh introverted, Asik, iya kan? asik. Terus gue tuh gue choleric gitu ya, atau Oke. gue tuh steadiness-nya tinggi. Semua alat-alat itu bukan untuk mengkotakkan lo, tapi lo butuh kotak untuk bisa memahami konteks lo. Jadi itu bukan mendeskripsikan lo seutuhnya, karena cerita lo yang menentukan adalah lo. Coba baca Al-Isra 83 sampai 85. Allah menekankan bahwa manusia, ya, kamu itu saat diberi kesusahan lo akan bilang, pencipta gue tuh tega sama gue. Ya, gue dikasih ujian kayak begini. What did I do wrong? Gue ngelakuin kesalahan apa? Tapi pada saat diberi kenikmatan, manusia akan ngomong apa? Emang gue tuh keren banget. Karena gue tuh udah broadcasting di 5 radio. Dan kemudian gue tuh udah punya kemampuan untuk meramu kata-kata, sehingga gue bisa menuliskan buku-buku bestseller. Keberhasilan gue nih ya gue. Paham ya? Ngeri. Sehingga ego itu munculnya dari mana? Kalau dari Al-Isra 83 sampai 85 udah dijelaskan. Konsep diri yang palsu. Oke. Lo kan kalau kita ikut, maaf ya, training dengan banyak motivator. Oh, tahu. Yang paling mengenal dirimu adalah saya. Iya kan? Itu udah salah besar kan kalau secara Muslim kan, secara Islam ya. Tahu. Karena sesungguhnya dijelaskan di situ. Lo punya gambaran tentang lo, tapi yang paling mengerti tentang diri adalah aku, kata Allah. Jadi akunya itu A besar, K besar, U besar, bukan A kecil, K kecil, U kecil. Orang sering menyamakan aku di situ dengan, ya gue paling ngerti gue dong. Kan gue yang ngejalanin hidup gue. Kan gue yang sama gue. Kan gue yang milih kehidupan gue. Oh, ini justru malah bibit-bibit ego. Oh, ngerti gue. Padahal aku di sini maksudnya Allah berkata kepadamu, Derry. Allah berkata kepadamu, Rene, bahwa yang paling ngerti tentangmu aku. Jadi nomor 1. Kalau lo mau mengendalikan diri lo, mau mengenal diri lo, nomor 1 hubungan lo sama aku gimana? Bukan aku, Rene, Sang Pencipta. Kalau hubungan lo buruk sama Sang Pencipta, kenapa sih kok hubungan, kan banyak yang nanya ke gue tuh berharap jawaban yang berbeda dari lo, coach. Tapi kenapa lo jadi kayak ustadz gitu? Ngomongnya itu tentang aku, itu justru bicara tentang keakuannya Allah. Karena dengan menerima keakuannya Allah, satu-satunya yang boleh sombong itu cuma Allah. Lo gak punya hak untuk menyombongkan diri. Lo bahkan gak punya apapun yang bisa lo sombongkan. Meletakkan lo pada tempatnya, bahwa lo tuh emang udah rendah. Sehingga ego gak punya ruang. Paham ya? Kalau lo tuh ada di sini, di kantor kita nih paling rendah tuh di mana, Der? Basement 5. Iya, B3 kan? B3 ya? B3. Jadi kalau udah ada di B3, lo mau kerendah lagi kemana, Der? Di mentok. Tapi kalau lo ngerasa sekarang ada di lantai 15, iya. lo ngerasa, oh gue di 15, lo 14. Gitu, paham ya? Paham ya? Jadi nomor 1, lo meletakkan Allah pada posisi yang paling tinggi, tidak ada yang menduakan, tapi bukan meletakkan lo langsung di bawah Allah, meletakkan lo ada di lantai yang paling rendah. Karena sejatinya Allah menciptakan kita, hei manusia. Pada saat sebelum manusia, Deng, dia mengumpulkan para makhluk yang lain, malaikat ada di situ, beberapa jin ada di situ, salah satunya si iblis itu kan. Iya, ada. Aku akan menciptakan manusia ini dari mintin, betul ya? Dari tanah liat basah, betul. Tapi kan kalau cuma tanah liat basah, kambing dari tanah liat basah, ayam dari tanah liat basah, manusia dari tanah liat basah, tapi tidak cukup sampai di situ. Akan kutiupkan ruhku. Sehingga pada saat itu dia akan punya opsi untuk menjadi tawazun, mutawazun. Artinya apa? Manusia makhluk yang bisa memunculkan keseimbangan dalam hidup dia dan keseimbangan dalam hidup orang lain. Artinya apa? Nggak seperti ayam, kambing dan binatang lain. Kita ini menjadi makhluk dari tanah liat, yang lebih mulia, tapi gitu kita punya kapasitas untuk lebih mulia daripada malaikat, tapi lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena kita punya kemampuan yang kadang-kadang kita pakai, lebih sering kita nggak pakai, untuk menyeimbangkan. Menyeimbangkan apa? Nomor 1, bahwa sebenarnya
Mu yang sejati itu senantiasa, dirimu yang sejati itu senantiasa terkonek denganku. Ruh. Lo gak lihat ruh kan? Enggak lah. Tapi lo punya keyakinan ruh itu ada. Betul gak? Sehingga apa? Lo itu sebenarnya physical being, ini bisa dipegang nih, atau spiritual being. Oh keren. Dua-duanya ternyata. Lo itu physical being, tapi lo juga spiritual being. Lo bisa memunculkan keseimbangan di antara keduanya. Kata Imam Al-Ghazali, nomor 1 yang paling penting adalah jangan pernah melihat diri lo sebagai satu dimensi. Karena lo senantiasa, keistimewaan manusia itu menjalani 2 dimensi. Menarik ya. Ini udah rada spiritual dikit ya, mohon maaf ya. Loh, jadi, tapi bener loh, ini bener loh. Tapi nomor 1 memerangi ego adalah mengakui bahwa ada ego. Mengakui bahwa adanya ego. Iya, karena kalau kita nggak mengakui bahwa ada ego, kita akan bilang siapa yang punya ego? Itu lo, gue nggak ada, gue bebas. Gue nggak punya problem itu. Maaf, itu litmus test lo lagi dikuasai sama ego lo. Justru malah lo lagi diselimutin sama ego. Iya, dan omongan-omongan pengen, ambisi, itu rata-rata ego. Gue ngerti diri gue tahu gue mau jadi apa 5 tahun dari sekarang, ego. Iya, gue harus jadi CEO, gue harus jadi co-founder, gue harus jadi kayak Pak Dery. Ego. Kenapa? Karena tatanannya masih pengen. Pengen itu belum dikaitkan dengan aspirasi. Nanti kita ngomong lagi ya, antara ambisi dan aspirasi itu 2 hal berbeda. Loh, meskipun itu belum dilakukan, itu udah benih-benih ego. Karena paling penting yang didapatkan adalah self clarity. Lah terus kita harus gimana? Masa kita nggak boleh bercita-cita? Cita-cita boleh, itu makanya cita-cita itu turunannya aspirasi, bukan ambisi. Cuman orang sering mempersamakan cita-cita itu dengan ambisi. Bedanya apa? Yang satu itu kudu, harus, nggak peduli mau gimana. Tapi kalau aspirasi, yang lo kenali dari Dery itu bukan posisinya Dery, tapi kualitas Dery dalam menjalani posisi ini. Paham bedanya? Artinya kalau kita pakai ambisi, kadang juga kita nggak mendapat sesuatu juga di depannya. Bukan itu aja. Tapi yang lo kenali adalah hal-hal yang tampak aja. Contoh, direktur enak ya, mobilnya bagus, semuanya hormat sama dia. Dia jalan aja tangannya nggak megang apa-apa. Dery enak ya, ngomong sekali terus ada yang nawarin jadi brand ambassador. Udah gitu di belakangnya ada kasih solusi. Gue juga mau kayak gitu. Lihat ya, yang dilihat itu hanya penggalan ujungnya biasanya kalau ambisi. Tapi kalau aspirasi, gue mendalami Dery itu siapa. Apa yang membuat Dery menjadi Dery? Proses hidupnya Dery. Aduh, gue terinspirasi. Jadi lo terinspirasi, mendapatkan aspirasi dari inspirasi itu karena lo memaknai keseluruhan jalan hidup orang yang lo kagumi. Bukan ujungnya. Makanya kalau ada orang bilang, gue tuh kagum banget coach sama Nelson Mandela. Terus pertanyaan gue selanjutnya, apa yang lo tahu tentang Nelson Mandela? Ya dia presiden Afrika Selatan. Dia bisa menyatukan Afrika Selatan dari tadi terpecah belah. Itu ujungnya. Lo tahu gak dia pernah 9.000 tahun di penjara? 9.000 hari di penjara. Dan 9.000 hari di penjara itu dia diapain? Nama penjaranya apa? Istrinya namanya siapa? Berapa kali dia nikah? Anaknya berapa? Paham ya? Kalau lu cuman bisa mengatakan ujungnya saja, itu ambisi. Tapi kalau lu bisa memaknai seluruh perjalanan hidupnya dan lu mengatakan gue kagum sama orang itu karena gue tahu gue gak akan bisa seperti dia. Itu aspirasi. Dan artinya kalau kita ambisi, kadang malah kita gak dapet sesuatu tersebut ya? Iya gak sih? Dan mengerikannya, saat lu mendapatkan sesuatu itu, lu pikir karena lu, itu paling bahaya. Itu lebih parah lagi tuh. Lebih parah. Iya. Ya, sehingga ini gue udah berulang kali, mudah-mudahan lo gak bosan ya gue mengatakan ini dari berapa sering kita menginginkan sesuatu menurut kita baik ternyata buruk. Berapa sering kita menolak sesuatu karena menurut kita buruk padahal baik. Karena sesungguhnya yang paling mengertimu adalah Allah. Kenapa lo masih bilang yang paling ngerti lo adalah lo? Keren. Iya. Bener gak? Kenapa kita yang punya keterbatasan untuk gak tahu semenit dari sekarang bakal terjadi apa, masih punya nafas gak kita? Apalagi besok, apalagi 2 tahun dari sekarang, apalagi 5 tahun dari sekarang. Dan yang masa lalu aja kita masih lupa-lupa. Bahkan yang kemarin aja yang kita ingat maksimum cuma 50%. Masih mengatakan gue yang paling ngerti tentang hidup gue. Gue yang paling ngerti gue hidup gue mesti kayak gimana. Iya. Paham ya? Iya benar. Gue makin yakin sih ketika kita makin mengedepankan ambisi itu kadang juga nggak dapat itu tuh. Jadi PR-nya nomor 1 emang nggak menyenangkan. Don't think too much. Jangan mikirin diri lo terlalu banyak. Dalam lo memikirkan sesuatu, lo ngelihat diri lo itu sebagai sentral
atau pelengkap? Ini menarik ya. Tajam. Lihat ya. Tajam. Ego system tuh puncak piramidanya lo. Karena semua Allah hadirkan di dunia ini untuk mendukung hidup lo. Ibu lo melahirkan gue. Bapak lo itu memberikan kontribusi untuk supaya gue bisa menjadi seperti gue. Semua teman gue adalah untuk gue. Gue jadi seperti gue. Dan akhirnya gue lah yang akan memimpin semuanya. Gue lah yang Allah kirim di dunia ini untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Nama gue adalah Adolf Hitler. Bener gak? Der, bukankah kita sebaik-baiknya adalah menerima guidance? Karena kita gak ngerti guidance itu kita dapat apa enggak. Lo bisa jadi penghafal Quran, tapi lo ujungnya sesat. Oh bisa. Bisa kan? Bisa. Bukankah pamannya Rasulullah sendiri? Pamannya Nabi. Pamannya Nabi tinggalnya di sampingnya Nabi. Setiap hari dengar Nabi. Dan sebelumnya dia menghormati. Tapi pada saat ada mengganggu stratanya dia akan mengatakan, ponakan gue gila. Der, itu paman nih om. Kalau sekarang kan kita punya, aduh andainya Ana hidup di zaman Rasul. Belum tentu. Gue nanya ya, lo tuh akan ada di barisannya Rasulullah sama Abu Jahal. Nah itu. Bener gak? Dua-duanya orang Arab lo padahal. Bener gak? Perawakannya sama, cara ngomongnya sama. Jadi hati-hati ya. Kalau lo mikir, nih litmus test berikutnya kan kita belajar ya litmus test. Dalam hidup itu lo masih mikirin tentang lo dan lo atau orang-orang di sekitar lo. Wow. Kira-kira istri gue nanti makan apa ya? Lingkungan gue ini diuntungkan apa ya dengan keadaan gue? Aduh. Paham ya? Udah deh Pak, kalau terlalu ambisi juga kadang ya padahal udah dikasih tahu juga Pak. Maksudnya bertahun-tahun ikutan nggak menang, ikutan lagi nggak menang lagi, terlalu ambisi Kembali gitu. ke sini. Maksudnya jangan-jangan coba Bapak berkaca deh Bapak. Jangan-jangan sadar diri ya. Pak sadar diri Pak. Jangan-jangan yang gara-gara lo bicara main bola itu kan, yang kalah terus ya. Itu kan, ya kan? Bukan yang lain kan? Bukan politik kan? Bukan, insya Allah. Main bola kan? Main bola. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau maksudnya main bola kan masih diteruskan, dia terus gitu ya. Selama energinya masih menunjang. Tapi betul. Jangan egonya yang menunjang. Itu. Karena kalau egonya yang menunjang nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana Pak, di situ ketahuan. Jangan-jangan coba cek deh Pak di hatinya Pak. Jangan-jangan mungkin terlalu ambisi dan cuma pengen untuk diri sendiri. Iya. Jadi cukup, pertanyaannya, kenapa gue ngelakuin ini? Kalau ujungnya lo gak nemu jawaban selain daripada untuk gue, atau kan jawaban untuk gue itu yang pertama. Iya. Itu ego. Tapi lihat deh Coach, ketika ada yang gak terlalu pakai ambisi, nah itu gimana tuh Coach? Misalnya gini, santai, apapun itu lo mau jabat, mau jadi direktur kayak di perusahaan, mau jadi apa kayak, mau jadi mimpin ini, mimpin itu. Kan ada yang bilang kenapa ini, tuh Coach? Karena dia itu sudah tidak ditentukan oleh aksesori yang ada di sekeliling dia. Jadi pada saat dia jadi menteri, gaya hidupnya nggak berubah dibandingkan saat dia bukan apa-apa. Saat dia diberhentikan itu dia tidak melihat sebagai satu kehancuran. Saat dia dinaikkan dia tidak melihat itu sebagai satu penghargaan. Wow. Dia netral aja. Netralnya tuh melihat bahwa ini kesempatan diberikan kepada saya. Yang memberikan kesempatan ini memang manusia, tapi itu hanya dilalukan kepada manusia. Karena sejatinya ini adalah ujian buat saya. Masya Allah. Bukankah orang-orang yang ada pada tataran itu melihat musibah dan kenikmatan itu sebagai ujian? Nah itu, benar. Ya, kenapa? Karena dia udah selesai dengan dirinya. Dia sudah menunggangi egonya dari. Ya, dia itu nggak reaktif der. Ini kuncinya. Kesempatan. Nah itu. Gue lagi jadi menteri. Kan ada alokasi untuk Bapak Menteri itu 1-3 miliar sebulan dana taktis. Ya kan? Tahu. Taktisnya adalah untuk istri saya mungkin butuh sesuatu, anak saya mungkin mau kuliah di luar negeri, bisa ambil dari situ. Betul. Hati-hati. Ya. Ya, dan lo nggak senantiasa ditentukan oleh respon orang kepada lo. Lo senang mendengar respon orang karena lo punya curiosity itu. Tapi lo tidak mendasarkan pilihan hidup lo atas kata orang. Nah ini nih. Tapi kata sang pencipta. Ini kayak gambar ini nih Coach. Ini seru nih kalau teman-teman tahu nih. Selalu gue tampilin kan. Si bapak, ibu naik keledai. Bego banget sih. Ada keledai kagak dipakai. Pasti ada yang ngomong kan? Iyalah. Terus dipakai dua-duanya. Tega banget sih.
satu keledai dipakai 2 orang. Ya udah turun itu. Akhirnya ibu yang naik. Kok gitu? Bapaknya kan lebih tua, lebih renta, Wah. lebih lemah. Yang naik ibu. Turun Ya tuh kan? bapak. Akhirnya keledai yang digendong kan. Paham gak? Jadi ya Allah, emang ini perjuangan. Gak ada habisnya ya. Kalau ngikutin apa kata orang tuh gak ada habisnya, men. Nanti sampai nih, itu kayaknya bukan finally nih kayaknya. Keledai yang digendong juga, ini orang gila tuh, kena lagi tuh. Perjuangan sampai kita menarik nafas terakhir. Ya Allah. Makanya kan kemudian katanya sih Der, orang-orang bijak kan bilang, pada saat kita nanti diwafatkan dalam keadaan terbaik, insya Allah ya. Insya Allah, amin ya Allah. Sebutannya apa? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Iya. Bukan wahai para direktur, wahai para orang-orang yang sudah sukses menjalani hidup. Bukan, yang digunakan jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa sih tenang? Karena di dalamnya tenang. Di luar boleh acak adut. Gitu kan. Makanya banyak kan, gue pernah bilang ke guru gue kan, duh kasihan banget ya orang Syria. Terus guru gue bilang, ya boleh sih, tapi jangan-jangan mereka mengasihani kita. Hah? Ngasihanin di mana? Soal Karena apa? dengan ujian sehebat itu mereka tetap pada ketaatan. Sementara kita dalam kenikmatan untuk bisa melakukan begitu banyak hal sebagai muslim, Tapi gak taat-taat. yang kita jalankan cuma yang kita mau. Jadi pertanyaannya yang kasihan yang mana ya? Wah, Bener ya? betul. Pak gitu kan. Ketampar ya. La haula wala quwata gitu, benar ya? Iya. Jadi hati-hati. Meeting itu indikator budaya. Tapi meeting itu juga indikator ego orang-orang yang ada di dalam meeting itu. Dan sebaik-baiknya meeting adalah kalau egonya udah ditaruh dulu di luar ruangan meeting. Ya, jadi kita di situ bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, menunjukkan berapa benarnya kita, tapi untuk mendengar dan didengar. Waduh, dalam sekali ya. Dari sisi spiritualismenya juga ada. Bismillah ya. Bismillah, nasihat saya juga ada nih buat saya maksudnya dan lain sebagainya. Ini nyambung nih coach kalau kita bahas tadi mengenai abis meetingnya misalnya udah sehat, tapi kan kadang di dalam meeting tuh ada aja yang pengen menyampaikan sesuatu. Kita bahas berikutnya ya. Ya. Berat. Ketidaksetujuan itu wajar. Iya. Bagaimana ketidaksetujuan itu disampaikan? Nah bisa jadi gara-gara dia nggak setuju, dia ikut iya aja tuh dalam forum rapat, ya kan? Iya. Kan kita udah pernah bahas budaya ya. Ujung-ujungnya kultur Indonesia kayak begitu. Ujung-ujungnya dia iya aja gara-gara dia nggak ngerti cara menyampaikan ketidaksetujuannya. Pas udah diputuskan tuh meetingnya, ya udah oke begini misal. Ujung-ujungnya dia nggak terima. Betul. Ego lagi tuh bisa-bisa tuh. Betul. Kok gini sih bos gue? Betul. Harusnya kan begini. Lah, lo kenapa nggak nyampe di ruang meeting? Iya. Berat tuh. Berat. Kita bahas, teman-teman setuju nggak? Mungkin di sini coba tulis di kolom komen kira-kira pernah nggak lo ngalamin ketika lagi meeting tapi nggak setuju, terus lo kikuk gitu loh. Atau sebaliknya, lo ngomong jadi ribut. Wah. Akhirnya bener ya. Betul. Akhirnya lo milih untuk ya udah deh, gue diem aja. Tapi pas di luar, pas disuruh ogah-ogahan, dilama-lamain. Itu bener ya. Akhirnya organisasi berat. Gitu. Aldan gitu nggak waktu itu? Soalnya jarang bersuara kalau lagi meeting, coach Aldan. Tapi pas lagi disuruh agak lama-lama gitu. Itu lama ya. Oh, itu kenapa tuh? Kakinya tuh kayak slow motion gitu ya. Bisa jadi dia lagi sakit kaki. Husnuzon. Next week. Coach kasih solusi.